Sukarelawan Jokowi diminta untuk mendukung Ganjar Pranowo untuk menjadi Capres 2024. Untuk menunjukkan kepada publik bahwa teman Ganjar telah terbentuk di beberapa provinsi. Kepengurusan teman Ganjar telah terbentuk di beberapa provinsi dan teman DPD ini kita sebutnya DPD di provinsi itu akan berpartisipasi untuk menyukseskan Pak Ganjar sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024 sampai 2029. Dari pihak kita pergerakannya tidak ada tokoh lain yang kita takuti maupun kita minderi, tidak ada. Kita akan jalan terus, gerak terus sampai ke pelosok Nusantara untuk mensosialisasikan Mas Ganjar Pranowo tentang sosok beliau, karakter beliau, juga bukti-bukti kepemimpinan beliau 2 kali periode di Jawa Tengah. Partai akan lebih berhati-hati, jangan sampai kemudian salah pilih dan kemudian kalah. Dan itu yang menurut saya bukan tidak mungkin, bahkan Ganjar Pranowo karena dukungan dari relawan-relawan non-partai ini akan semakin terlihat menarik ya di mata partai yang lain ketika melihat sosok ini kecenderungannya bukan hanya surveinya tinggi di lembaga survei, tapi memang mendapatkan dukungan secara organik dari masyarakat. Dan menurut saya banyak partai yang mungkin juga akan membutuhkan sosok seperti ini untuk menjadi magnet elektoral. Pak Jokowi di hati, Ganjar dinanti. Awal April saya atau kita, semua pendukung Jokowi dibuat terkejut oleh hasil survei dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC yang memunculkan nama Jokowi masih menempati posisi teratas dalam simulasi top of mind elektabilitas calon presiden. Ya, walau memang masih jauh untuk menjangkau tahun 2024, di mana tahun ini kembali suhu politik diprediksi bakal lebih memanas lagi. Karena dipastikan banyak yang ingin dan ngebet banget menjadi pengganti Pak Jokowi, baik itu dari orang-orang yang dianggap sudah selayaknya pensiun atau lintas generasi dengan generasi yang dianggap berumur emas seperti Jokowi yang layak menjadi pemimpin. Seperti kita tahu bersama bahwa Prabowo walau sudah berumur uzur namun masih menganggap dirinya layak dan pantas menjadi pemimpin, bersaing dengan lintas generasi seperti Anies dan bahkan seorang AHY yang masih panjang karirnya harus diproyeksikan dan dipoles dengan instan oleh SBY agar bisa semenarik mungkin dianggap layak banget menjadi salah satu kandidat calon presiden tahun 2024. Itulah politik, dimana siapapun layak dan pantas, bukan? Nah, kalau kita kembali ke hasil lembaga survei yang dilakukan oleh MRC terhadap elektabilitas tokoh, di mana pada akhirnya masyarakat tidak bisa dibohongi dengan kinerja Pak Jokowi atas usaha dan kerja kerasnya, serta upaya dan usaha serta program yang dilakukannya. Ternyata tidaklah mengkhianati hasil. Berdasarkan survei MRC itu bahwa Presiden Jokowi menempati posisi pertama dengan perolehan 15,2% dan diikuti oleh Prabowo Subianto dengan perolehan 13,4%. Yang paling menarik tentunya ketika nama Presiden Jokowi dihilangkan dari hasil survei itu karena memang Pak Jokowi tidak ingin lagi menjabat hingga 3 periode seperti yang diinginkan oleh beberapa pihak. Maka yang muncul adalah semua ketidakmustahilan apabila pilihan untuk Jokowi diberikan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Maka akan menjadi suatu harapan besar ketika milih Pak Jokowi diarahkan untuk memilih Ganjar Pranowo. Kenapa? Ya, karena sampai saat ini Disampi sudah lama digadang-gadang dengan menggantikan Pak Jokowi dari PDIP sendiri. Sepertinya memang kader terbaik hanya Pak Ganjar yang memenuhi syarat. Dan dengan satu kepastian Ibu Mega dan Puan Legowo memberikan restu kepada Ganjar untuk maju di Pilpres 2024. Survei nasional SMCR ini dilakukan pada tanggal 28 Februari dengan tanggal 8 Maret 2021 dengan melibatkan 1064 responden yang dipilih secara acak dan diwawancara secara tatap muka. Margin of error 3,7%. SMRCR juga menanyai para responden dengan persyaratan kemana suara Jokowi di top of mind pergi dan simulasi 15 nama. Hasilnya suara Jokowi terbagi ke berbagai tokoh. Suara pemilih Pak Jokowi di top of mind pada Maret 2021 sementara tersebar dalam simulasi 15 nama, terutama ke Prabowo, Ganjar Pranowo, Anies, Ridwan Kamil, dan Risma. Namun bila dianalisis lebih lanjut, perpindahan suara Pak Jokowi itu di top of mind kepada Prabowo sekarang ini disebabkan oleh pengetahuan responden. Hasil survei sebaran nama Jokowi itu di top of mind dalam simulasi 15 nama menyebutkan di urutan pertama Ganjar Pranowo 18,4%, Anies urutan kedua 15,2%, Ridwan Kamil di posisi ketiga 13,1%, Ibu Tri Risma hari ini urutan selanjutnya 12,7%, dan urutan bontot ada nama Prabowo Subianto 9,2%. Di sisi lain, survei SMCR ini juga menunjukkan bahwa pemilih yang puas dengan kinerja Presiden Jokowi lebih banyak mendukung Ganjar,
Sementara pemilihan yang tidak puas dengan kinerja Presiden Jokowi lebih banyak mendukung Anies. Ini menandakan bahwa Jokowi masih diidolakan masyarakat memimpin negeri ini. Begitu kata survei SMCR baru-baru ini. Menduduki peringkat tertinggi di mana Presiden Jokowi membuktikan bahwa ia memang layak untuk dicinta. Namun Indonesia adalah negara demokrasi, jabatan jatah sudah diatur dalam undang-undang secara rinci. Sebaik apapun Presiden Jokowi, ia tak mungkin nyapres lagi tahun 2024. Lalu pada siapa pendukung Pak Jokowi membutuhkan hatinya? Tak lain dan tak munggah akan menjatuhkan pada sosok Ganjar. Pria yang identik dengan rambut putihnya itu dinilai layak sekali menjadi penerus Presiden Jokowi Pilpres 2024. Bukan sesuatu yang mengejutkan sebenarnya mengingat nama Ganjar memang santer banget dijagokan sebagai penerus Jokowi. Ganjar dinilai memiliki keunggulan-keunggulan lebih dibandingkan kandidat capres lainnya. Apalagi namanya juga kerap muncul sebagai puncak survei-survei lembaga lain di negeri ini. Sebagai politisi muda yang matang, Ganjar dinanti kiprahnya untuk menjadi penerus Jokowi. Pengalaman politiknya dimulai mumpuni karena telah membuktikan diri menjadi anggota DPR 2 periode ditambah dengan Jawa Tengah 2 periode, dan Ganjar sukses menjadi politisi yang disegani. Program-program kerja yang disusun Ganjar memang fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat, sekolah sehat, rumah sakit tanpa tinding alih-alih, dan adalah bukti nyata kepedulian Ganjar pada rakyat. Belum lagi program lain seperti perlindungan petani, nelayan, pelaku UMKM, penyandang disabilitas, dan kelompok-kelompok minoritas. Segala urusan perizinan dimudahkan, tak perlu repot surat menyurat. Ganjar sering menyelesaikan masalah warganya hanya menggunakan gawainya. Setiap ada laporan warga yang masuk melalui medsos hanya dalam hitungan jam pasti sudah ditindaklanjuti. Ganjar betul-betul dinanti untuk memimpin negara. Akan tetapi ada ganjalan berat Ganjar untuk meneruskan estafet dari Presiden Jokowi. Sebagai politisi PDIP Perjuangan, Ganjar sadar betul jika keputusan pencalonan ada di tangan pimpinan partai. Sebaik apapun kinerjanya, kalau partai tak berhendak, ia tidak bisa apa-apa. Namun petinggi partai berlambang benteng itu juga pasti berpikir logis. Mereka tak mungkin mengambil risiko besar untuk mengabaikan Ganjar. Ibarat buah, Ganjar adalah buah yang sudah matang di atas pohon. Kalau tak dipetik, maka partai lain pasti tergiur untuk mengambilnya. Salam waras, begitulah kira-kira.